sesi yang ketiga, informasi tambahan tadi dari Bapak Ibu Staf, dan yang terakhir dari kepala sekolah, ada guru, kemudian guru tersebut ada 3 orang dan 1 orang poli dan kakak. Berkaitan dengan pelatihan dan rencana tindak lanjut dari kepala sekolah bahwa ada salah satu materi berkaitan dengan penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah. Makanya diambil suatu kebijakan untuk menyelaraskan hal itu, di mana sekarang itu sudah berpedoman kepada pendekatannya apa? Pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam di kelas 7, namun di kelas 8 dan 9 tetap kita jalankan proyek pelajaran Pancasila itu karena bertahap. Tetapi kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, tetapi pendekatannya yang disempurnakan oleh Pak Menteri. Siapa Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Budaya? Ada yang tahu? Siapa? Abdul Putih. Umpama kenapa? Karena saya berganti merancang bahwa pembelajaran mendalam yang kelas 7 pada IPS sudah disinggung, baik itu 8334, sedangkan kelas 8 dan 9 betul. Kelas 7. Jangan seperti kelas 9 kalau ngomong wow itu baru keras ngomongnya. Tapi sudah diinformasikan semua bisa kerja, jangan film, silakan. Benar? Ayo tepuk tangan dulu. Ya, kelas 7 semuanya. Ya, anak Indonesia hebat datang apa? Inilah namanya literasi, literasi. Sudah? Ada tambahan kan? Terima kasih banyak. Bagus sekali. Bagus sekali. Sekarang bukan teori itu yang paling inginkan, tetapi apa? Apa yang kita inginkan? Yaitu aplikasi implementasi. Itu hanya pengetahuan yang harus kita lakukan. Dan walaupun tidak mungkin terus, tapi kita mau nggak berusaha? Itu dulu. Kelas 7 terlambat ya, karena besok pagi jam sekian. Karena itu tujuannya bangun pagi kan, tujuh kebiasaan anak sahabat. Itu bangun pagi jam 7 kalian sudah harus di sekolah. Tujuannya apa? Melihat kalian. Misalkan bangun pagi, walaupun ada yang bangun pagi nunggu adiknya juga yang kadang-kadang misalnya bersama di atas itu sehingga tidak terlambat. Karena di 4 dan 1, 2, 3, 4 itu merupakan persiapan kita di dalam penunjukan lomba tebal modern. Apa manfaatnya di sana? Itu berkaitan dengan pola hidup sehat.
Halo. Dalam belajar ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Ya, menggunakan mata, telinga, dan konsentrasi. Perhatian, walaupun kita mendengar, kita melihat tanpa kita konsentrasi atau perhatian akan terperubat. Ini berkaitan dengan apa yang memang kita rancang awalnya, bukan di sekolah kita aja. Hampir semua sekolah sekarang sudah ada berbau modern. Kenapa begitu? Kenapa? Karena permasalahan baik itu di masyarakat maupun di sekolah, apalagi sekolah yang jumlah peserta didiknya atau muridnya di atas 1000 itu setiap hari itu sampah memang menjadi masalah yang sangat besar. Karena sering sekali kita bukan memecahkan masalah, tetapi memindahkan masalah. Kenapa? Isu jangan sampah, bok, untuk tebing pindah dari bok, masih tetap masalah gitu. Makanya solusi yang terbaik ya untuk menangani sementara yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan di sekolah masing-masing dan di rumah, bahkan sekarang itu ya di masyarakat sudah disiapkan juga ada berbau modern. Ini dilombakan di bulan Oktober. Makanya prosesnya dari bulan Juni yang lalu. Di tahun pelajaran baru ini, mari kita mulai. Semua peserta didik, semua guru dan pegawai harus melaksanakan. Karena di tempat itu hanya bisa dibuang, ditaruh sampah organik, daun ya utamanya. Jangan plastik dibuang di sana. Itu manfaatnya. Selain biopori yang sudah ada dan nanti sebentar ditambah lagi biopori gunanya. Ini yang terbaru. Tempat membuang sampah organik berupa daun-daun yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai pupuk organik di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Karena lingkungan sekolah kita banyak tanamannya yang harus dipupuk, dipelihara dengan baik. Itulah peran semua, bukan siswa aja, bukan guru saja, bukan guru, termasuk orang tua kalian. Nanti kalian persiap itu mungkin diumumkan bahwa kelas 7, 8, dan 9 masing-masing kelas membawa tanaman, nanti tentukan apa inginkan. Sebagai kenang-kenangan kalian. Oh, saya pernah menanam tanaman begini, saya pernah membawa tanaman begini. Sumpah sih kalian terhadap sekolah. Senang melihat sekolah? Tidak. Kalau senang, mari kita berbagi. Semuanya, Bapak Ibu guru, pegawai senang kalian, dan orang tua kalian kalau memang bisa. Karena Pak Rekan di depan ada teman orang tua kelas 7 di sana Pak Ibu berkaitan dengan isi sekolah. Sekali lagi, mari kita tunjukkan jati diri kita untuk berbuat selalu satu, menjaga kebersihan diri sendiri melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan menjaga lingkungan di sekolah sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, bagaimana caranya untuk berprestasi menjaga lingkungan pendidikan anak harus kita lakukan. Sekali lagi, tolong ya, pemilahan sampah sama seperti di kelas masing-masing. Sekarang sudah ada 2 tempat sampah. Setiap hari kalau sampah tersebut sudah penuh, baik di istirahat, tolong dibuang, ditaruh di tempat pembuangan sementara. Bila secara langsung, saya mohon Bapak Ibu guru, ingat sekali lagi Bapak Ibu guru, bukan hanya wali kelas, guru wali, Bapak Ibu guru, termasuk saya, melihat hal tersebut secara kontinu. Karena apa? Yang terberat adalah kontinuitas. Kalau sekali 2 kali rasanya mampu, tetapi kontinuitas secara rutinitas. Kalian selama menjadi siswa, Pak, Bapak Ibu guru selama bertugas di sini, bagaimana menjaga hal itu? Mari kita bekerja dengan hati, rasa bahwa semua kerja itu adalah ibadah.
amanah, begitu juga kalian. Sudah ngerti maksudnya? Sudah? Kalau Pak ngomong aja ada bisa sekarang supaya tidak terlalu lama, mungkin ada tambahan yang sebentar ya. Yang terpenting Pak sudah selesai berkaitan dengan penyelarasan visi, kemudian berkaitan dengan lomba tepung modern nantinya ke depannya yang harus kita tindak lanjuti ya, bahwa bagaimana caranya kita sekolah kita supaya tetap asli bersih aman asli enggak di bagian dari baru. Sudah? Sudah didengarkan? Sudah dipahami? Refleksi. Kelas 9. Kelas 9C kan? Kelas 9C mana? Angkat tangan 9C semuanya. Apa? Saya datang. Apa itu saya datang? Untuk belajar, saya pulang membawa ilmu. Saya datang untuk belajar, saya pulang bawa ilmu supaya tidak miss. Walaupun kecil, tapi Pak yakini kegiatan yang sudah berjalan waktu ini sangat baik ya. Mari kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan bersama. Setuju? Dan jangan ngomong ke setuju, tapi implementasikan. Kelas 9 untuk kabin berbaca. Ini untuk kabin kelas 9, katakan Pak, jenderal kamu. Kenapa? Ingat, kita ini semuanya belajar. Ingat, kita semuanya belajar. Tadi Pak nanyakan, baru sampai di sekolah dia duduk Pak nanya yang dilaksanakan di sekolah kita. Itu harapan Bapak. Baik, untuk informasi lebih lanjut, Bapak informasikan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak tekankan kepada anak-anak semuanya 7, 8, dan 9. Ini disesuaikan dengan instruksi Gubernur Bali nomor 8324 tahun 2021 terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber yang harus kita ikuti, baik di tingkat pendidikan ya, dasar, menengah maupun atas, kemudian juga diikuti di lingkungan masyarakat anak, mulai desa, kecamatan, kabupaten. Ya, itu kita ikuti bersama. Karena di bulan Oktober nanti akan ada penilaian dari Provinsi Bali. Yang Bapak harapkan di sini adalah kontinuitas kita bersama di dalam menjaga lingkungan itu sendiri. Bagaimana kita mampu melakukan pengolahan sampah organik di lingkungan sekolah kita. Ini yang menjadi prioritas kita di sekolah untuk penanganan sampah itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan, anak-anak tentunya sudah melihat ini ada contoh tebel modern ya. Ini tebel modern kalau di masyarakat disebut dengan tebel kota, tapi kita hasil sosialisasi dari provinsi itu disebut dengan tebel modern. Nah, tebel modern ini adalah tempat pengolahan sampah yang berupa sampah organik ya. Ini pengolahan sampah berupa sampah organik. Ini ada beberapa tebel modern yang kita miliki di SMP Negeri 1 Numui. Mulai posisinya berada di atas, di jago sisi pura sekolah, kemudian dekat dengan literasi, kemudian di lapangan dan di pintu keluar masuk
yang berada di sebelah barat. Maaf, sebelah selatan. Itu. Jadinya itu contoh tebel modern. Ya, jadi anak-anak nanti bagaimana mampu melakukan pengolahan sampah berbasis sumber. Nah, terus yang Bapak informasikan kepada anak-anak di sini untuk sampah non organik, ini yang menjadi permasalahan kita bersama. Bapak harapkan kepada anak-anak semuanya, bagaimana caranya kita mengantisipasi sampah non organik. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, silakan ke depan. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali teman-teman di kelas 7 menyampaikan bagaimana caranya kita mengantisipasi ya, terkait dengan banyaknya sampah-sampah non-organik atau anorganik yang berada di lingkungan kita. Yang pertama itu bisa kita membuat yang namanya eco-brick. Nah, ini contohnya. Ini untuk di kelas 7 ini sudah ada brick, kita sudah punya. Kemudian itu bisa juga dijadikan kotak pensil ataupun barang-barang kesenian menurut teman kalian tadi. Nah, saya itu untuk mengantisipasi supaya tidak banyak penyebaran sampah plastik di lingkungan kita, Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 7, 8, 9 untuk membawa tumbler. Itu membiasakan diri membawa tumbler ke sekolah. Ya, ini untuk mengantisipasi anak. Ya, untuk mengantisipasi banyaknya terdapat sampah-sampah plastik yang tentunya pengolahan sampah plastik itu masih belum mendapatkan solusi yang tepat. Tapi kita berusaha di sekolah untuk mengurangi sampah plastik tersebut. Itu harapan Bapak kepada anak-anak semuanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak informasikan terkait dengan tiket, ya, terkait dengan tiket kebersihan untuk kelas 9 dan kelas 7 yang bersekolah di pagi hari. Yang pertama, kelas 9A itu ruang kelas, koridor depan dan belakang kelas, tangga naik ke lantai 2.